Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada video kali ini kita akan bahas peran penting konselor sekolah di Amerika Serikat dalam mendukung kesejahteraan siswa. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arifin Yusli. Saya berasal dari Kota Tanjung Balai. Saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, seringkali mungkin ya kita hanya melihat sekolah sebagai tempat belajar mata pelajaran akademik, tetapi sebenarnya sekolah juga menjadi tempat untuk belajar keterampilan sosial dan emosional yang sangat penting bagi perkembangan siswa secara keseluruhan. Nah, konselor sekolah menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung perkembangan ini. Perkembangan apa? Perkembangan kesejahteraan tentunya, apalagi tentang mental kalau kita perlu ketahui ya. Oke, jadi maksud dan tujuan dari analisis saya tentang tema hari ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran konselor sekolah dalam mempromosikan atau menaikkan signifikansi kesejahteraan siswa di Amerika Serikat ya. Nah, kita akan menjelajahi bagaimana konselor memainkan peran mereka dalam mendukung akademik, kesehatan, mental, serta kesejahteraan sosial para siswa. Nah, selain itu, kita juga akan melihat peran konselor dalam membantu siswa menghadapi tekanan sosial dan lingkungan. Seperti apa? Seperti bullying atau tekanan akademik yang berlebihan. Nah, pada akhir video nanti saya berharap kita semuanya dapat memahami pentingnya konselor dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan suportif tentunya. Oke, mari kita mulai dengan teori kali ya. Nah, jadi teori dibalik peran konselor sekolah seperti yang telah saya singgung di Amerika Serikat. Peran konselor sekolah didasarkan pada model yang dikembangkan oleh ASCA. Apa itu ASCA? American School Counselor Association. Nah, model ini membagi peran konselor menjadi 3 domain utama. Yang pertama dukungan akademik, kedua dukungan sosial dan emosional, dan yang ketiga perencanaan karir. Nah, kerangka kerja ASCA ini menyoroti bahwa kesejahteraan siswa adalah sesuatu yang holistik dan tidak bisa dilihat hanya dari sisi akademiknya saja. Nah, teori yang sering dijadikan dasar adalah model biopsikososial ya, biopsikososial. Nah, di mana maksudnya di sini biopsikososial inilah di mana kesejahteraan siswa dilihat sebagai hasil dari interaksi antara faktor biologis dan psikologis dan sosial. Nah, berdasarkan teori ini, siswa dapat menghadapi berbagai jenis tekanan, baik dari dalam diri mereka, lingkungan sekolah, atau bahkan dari kehidupan keluarga mereka. Nah, peran konselor sini adalah mengidentifikasi faktor-faktor ini nih, mengelola intervensi yang diperlukan, dan juga membantu siswa mengembangkan keterampilan mengatasi masalah. Nah, misalnya seorang siswa yang memiliki kesulitan akademik akibat stres ke keluarga, mungkin stres keluarga mungkin tidak hanya membutuhkan bimbingan akademik, tetapi juga dukungan emosional tentunya. Untuk apa? Untuk menangani situasi keluarganya. Nah, dalam hal ini nih, konselor bisa menjadi penghubung antara sekolah dan keluarga siswa, bekerja sama untuk memastikan kebutuhan siswa tersebut terpenuhi. Sekarang mari kita lihat beberapa kasus nyata yang menunjukkan peran penting konselor dalam mendukung kesehatan mental siswa. Nah, salah satu kasus adalah sekolah menengah di distrik Houston ya mereka, di mana banyak siswa berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Nah, dalam kondisi ini banyak siswa yang mengalami berbagai tekanan seperti kecemasan tentang masa depan, ketidakpastian ekonomi, atau bahkan trauma akibat kekerasan di lingkungan sekitar mereka. Dalam program sekolah ini, konselor memberikan sesi konseling kelompok dan individu kepada siswa. Nah, ini program yang dilakukan di salah satu sekolah di Amerika tadi.
Selain itu, mereka juga mengadakan loka karya tentang cara mengelola stres dan meningkatkan keterampilan sosial. Nah, dampaknya ini cukup signifikan, guys. Nah, dimana siswa yang mengikuti program ini tuh menunjukkan penurunan tingkat kecemasan dan peningkatan kemampuan mengelola stres mereka nih. Nah, menurut data dari ASKA ini, konseling seperti ini terbukti mampu mengurangi angka putus sekolah, terutama di kalangan para siswa dari latar belakang ekonomi rendah tadi. Nah, di sisi lain, siswa yang tidak memiliki akses ke dukungan konselor seringkali mengalami kesulitan dalam mengalami masalah pribadi mereka. Ketidakmampuan untuk mengelola stres dan masalah sosial yang menyebabkan kecenderungan untuk putus sekolah lebih tinggi, rendahnya motivasi belajar, atau bahkan masalah kesehatan mental yang lebih serius. Itu tadi yang dia emang aksesnya itu sulit untuk ke konselor. Masalah lain yang sering dihadapi siswa adalah bullying. Nah, bullying ini merupakan masalah serius di banyak sekolah di Amerika dan dampaknya bisa sangat merugikan baik secara psikologis maupun akademis. Nah, konselor sering menjadi pihak pertama yang merespon laporan bullying dan membantu siswa yang menjadi korban atau bahkan pelaku. Nah, di salah satu sekolah Amerika nih, di sekolah menengah di kota Texas, konselor menjadi program anti-bullying yang berfokus pada pencegahan intervensi. Konselor mengadakan sesi diskusi bersama para siswa tentang dampak bullying, serta mereka tuh melakukan pelatihan kayak keterampilan gitu untuk menanggapi atau menghindari situasi bullying tersebut. Nah, selain itu konselor di situ juga memberikan pelatihan kepada guru nih untuk mengidentifikasi tanda-tanda bullying lebih dini, lebih awal gitu. Data yang saya tunjukkan ataupun data yang saya ambil nih menunjukkan bahwa di sekolah dengan program anti bullying yang aktif, insiden bullying itu menurun dengan signifikan karena tadi ada program anti bullying kayak sekolah di Texas tadi. Nah, dan siswa merasa lebih aman. Nah, dampak positif ini tidak hanya terlihat dalam data statistik, tetapi juga dalam peningkatan suasana sosial di lingkungan sekolah mereka. Siswa merasa lebih nyaman dan ini berpengaruh langsung pada performa akademik dan kesejahteraan mereka, para siswa. Nah, selain tadi mendukung kesehatan mental ataupun yang lainnya, konselor juga sangat penting dalam membantu siswa mencapai potensi akademik mereka. Salah satu fungsi utama konselor adalah membantu siswa merancang jalur akademik yang sesuai minat para siswa dan tujuan masa depan mereka, para siswa. Di banyak sekolah, konselor membantu siswa memahami kurikulum, memilih kelas yang tepat, dan bahkan merencanakan rencana studi untuk kuliah. Misalnya, di beberapa sekolah menengah atas, konselor mengadakan pertemuan rutin dengan siswa di setiap tingkatan untuk mengevaluasi perkembangan akademik mereka dan membantu dalam perencanaan jangka panjang. Para konselor juga memberikan panduan khusus untuk siswa yang berminat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau yang ingin langsung bekerja setelah lulus. Nah, mereka menyediakan informasi tentang persyaratan perguruan tinggi, cara melamar, serta beasiswa yang tersedia di perguruan tinggi tersebut. Nah, ini tadi misalnya beberapa sekolah menengah atas di Amerika. Nah, data dari National Center for Education Statistics menunjukkan bahwa siswa yang menerima bimbingan karir dan konselor memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi dan persiapan yang lebih baik matang untuk masa depan mereka. Nah, karena bimbingan ini terutama yang bermanfaat nih bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang mungkin kurang memiliki akses ke informasi perguruan tinggi di rumah seperti itu. Nah, selain bimbingan akademik dan emosional, para konselor ini juga membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang akan mereka gunakan dalam jangka panjang. Nah, keterampilan hidup inilah yang mencakup kemampuan berkomunikasi, apalagi
manajemen waktu, manajemen emosi, serta keterampilan pemecahan masalah. Nah, dengan keterampilan ini nih, siswa menjadi lebih mandiri dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih baik ke depannya. Kalau kita lihat ya, di beberapa sekolah di Amerika itu juga konselor itu memberikan pelatihan khusus tentang pembangunan karakter, seperti cara mengelola konflik, empati, dan menghargai keragaman. Nah, pelatihan ini sering kali dilakukan dalam kelompok kecil di mana siswa dapat saling berbagi pengalaman dan membangun keterampilan sosial bersama. Program pembangunan karakter ini terbukti efektif dalam meningkatkan perilaku positif dan menurunkan angka kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Ini terjadi juga di Indonesia, tapi hanya beberapa, belum banyak yang seperti ini. Terus menurut Aska, dari Aska nih, siswa yang mengikuti pelatihan keterampilan hidup ini cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, serta mampu mengatasi tantangan sosial dan akademik dengan lebih baik. Pelatihan ini sangat penting karena membantu para siswa ya, tidak hanya berhasil di sekolah, tetapi juga sukses dalam kehidupan dewasa mereka nanti, seperti itu. Nah, kita kembali membahas teori ini. Nah, menurut teori perkembangan sosial emotional learning atau yang disingkat SEL gitu kan, yang banyak digunakan di sekolah-sekolah Amerika Serikat, AS, keterampilan sosial emosional melibatkan kemampuan memahami dan mengelola emosi, menetapkan tujuan positif, menunjukkan empati kepada orang lain, serta menjaga hubungan yang sehat. Nah, SEL juga menunjukkan bahwa siswa yang memiliki keterampilan sosial emosional yang kuat memiliki tingkat keberhasilan akademik dan sosial yang lebih tinggi. Nah, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau juga menjadi CASEL, sebuah organisasi yang mengembangkan kerangka kerja untuk SEL, menyatakan bahwa program keterampilan hidup yang efektif dapat membantu para siswa mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dan juga menurunkan resiko gangguan mental di kemudian hari ke depannya. Nah, melalui kerangka kerja SEL ini, konselor sekolah di Amerika Serikat tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga menempatkan perhatian pada pengembangan karakter siswa. Salah satu prinsip utama dari kerangka kerja SEL adalah bahwa pembelajaran sosial emosional sebaiknya tidak hanya terjadi nih dalam sesi konseling, tetapi juga diintegrasikan ke dalam seluruh kurikulum sekolah. Di beberapa sekolah, konselor bekerja sama dengan guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang mengedepankan SEL. Misalnya, melalui diskusi terbuka, aktivitas kelompok, dan refleksi diri. Nah, contoh nyata penerapan SEL ini dapat kita lihat di beberapa sekolah di distrik New York, di mana konselor mengadakan sesi mingguan dikenal sebagai Circle Time. Sesi ini dirancang agar siswa dapat berbagi pengalaman, belajar tentang empati, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat di antara mereka. Nah, selain itu, program Circle Time ini juga membantu siswa untuk memahami perspektif teman-temannya. Bukan hanya memahami perspektif teman-temannya, juga meningkatkan rasa saling percaya dan mengurangi insiden konflik antar siswa. Nah, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa program seperti Circle Time ini tidak hanya meningkatkan suasana positif di kelas, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri siswa serta kemampuan mereka dalam mengolah konflik secara efektif. Selain itu, dalam konteks yang lebih kompleks nih, konselor juga memberikan pelatihan khusus dalam keterampilan manajemen emosi, seperti teknik pengendalian diri dan pengembangan pola pikir positif. Banyak siswa yang mengalami tekanan dari berbagai arah, baik dari lingkungan sosial, keluarga, maupun tuntutan akademik. Program manajemen emosi yang disediakan konselor ini memberikan siswa kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan merespon emosi mereka dengan
cara yang konstruktif. Misalnya nih, ketika seorang siswa mengalami stres karena ujian atau tugas yang banyak nih, konselor mungkin akan mengajarkan teknik mindfulness atau latihan pernapasan dalam untuk membantu mereka tetap tenang dan fokus. Nah, dalam beberapa kasus, konselor juga menyediakan sesi latihan bagi siswa yang kesulitan dengan emosi tertentu, seperti rasa takut atau marah. Nah, mereka diajarkan apa? Mereka diajarkan cara untuk menenangkan diri sebelum bereaksi terhadap situasi yang menekan. Ini adalah keterampilan penting ya, yang mana akan membantu para siswa para siswa nih sepanjang hidup mereka buat kedepannya nih, baik dalam hubungan interpersonal maupun situasi profesional. Nah, ketika siswa diajarkan untuk mengelola emosi mereka secara konstruktif, nah mereka menjadi lebih mampu nih dalam menghadapi tekanan hidup yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, di masa depan. Nah, selain program pengembangan emosi tadi, keterampilan manajemen waktu juga menjadi fokus utama bagi konselor. Nah, banyak siswa di sekolah menengah nih yang dihadapkan pada jadwal yang padat antara aktivitas akademik, kegiatan ekstrakurikuler, pekerjaan paruh waktu, hingga tanggung jawab keluarga. Nah, manajemen waktu yang efektif adalah keterampilan yang yang sangat penting ya, agar siswa dapat tetap seimbang dan tidak merasa kewalahan. Nah, konselor membantu siswa mengatur prioritas mereka, membuat jadwal yang realistis, serta memahami pentingnya mengambil waktu istirahat nih untuk menjaga kesehatan ataupun kesejahteraan mental mereka. Di beberapa sekolah di Amerika itu, konselor mengadakan lokakarya manajemen waktu nih, di mana siswa diajarkan cara membuat daftar tugas yang efektif. Nah, bukan hanya cara membuat daftar tugas yang efektif, tapi juga menetapkan tenggat waktu yang realistis dan menghindari penundaan pekerjaan tugas ini tadi. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan National Education Association atau NEA menunjukkan bahwa siswa yang memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik cenderung memiliki performa akademik yang lebih tinggi dan keseimbangan hidupnya itu yang lebih sehat. Nah, NEA juga melaporkan bahwa keterampilan ini membantu mengurangi tingkat stres siswa. Kenapa? Karena mereka dapat mengelola beban kerja dengan lebih terstruktur dan mengurangi kecemasan yang mungkin timbul karena penumpukan tugas. Nah, di luar manajemen waktu dan manajemen emosi nih, konselor juga memberikan pelatihan keterampilan nih dalam pemecahan masalah yang akan membantu siswa menghadapi situasi kehidupan yang kompleks. Nah, keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk berpikir kritis, mengidentifikasi berbagai pilihan, dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang akan diambil. Nah, keterampilan pemecahan masalah ini seringkali dilatih melalui studi kasus atau simulasi di kelas, di mana siswa diberikan masalah nyata untuk diselesaikan bersama nih, atau kelompok seperti itu. Nah, jadi program ini tuh sebenarnya membantu siswa berpikir secara rasional dan sistematis dalam menghadapi situasi sulit yang menjadi hal penting saat mereka memasuki dunia kerja atau menghadapi tantangan kehidupan dewasa lainnya di kemudian hari. Nah, misalnya nih di beberapa sekolah di Boston, misalnya konselor menjalankan program problem solving lab nih, di mana siswa dihadapkan pada tantangan tertentu yang membutuhkan pemikiran kritis dan kolaborasi untuk menyelesaikannya. Nah, program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, tetapi juga melatih keterampilan kerjasama, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, siswa yang terbiasa dengan program semacam ini nih, cenderung lebih siap untuk menghadapi tantangan yang memerlukan keterampilan negosiasi atau kolaborasi dalam kehidupan profesional mereka. Nah, lebih jauh lagi, konselor di Amerika Serikat juga mengajarkan siswa keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang membantu mereka dalam membuat pilihan hidup yang sehat dan positif. Nah, dalam pelatihan ini, siswa belajar untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Dengan pelatihan ini, siswa tentunya menjadi lebih bijaksana ya dalam menentukan pilihan. Karena apa? Karena ini
bisa berdampak besar dalam berbagai aspek kehidupan mereka seperti hubungan sosial, pendidikan, dan karir. Misalnya, di sekolah-sekolah tertentu di Chicago, konselor menjalankan program decision making skills, di mana siswa diberikan skenario kehidupan nyata dan diminta untuk menganalisis berbagai kemungkinan hasil sebelum mengambil keputusan. Nah, program seperti ini mengajarkan siswa untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak bagi orang lain. Keterampilan hidup yang diberikan oleh konselor ini tentunya memiliki dampak jangka panjang yang tidak hanya bermanfaat selama siswa berada di lingkungan sekolah, tetapi juga ketika mereka beranjak dewasa. Sebuah studi yang dilakukan oleh American Institute for Research menunjukkan bahwa siswa yang memiliki keterampilan hidup yang baik, termasuk keterampilan sosial dan juga manajemen emosi dan pengambilan keputusan yang bijaksana, memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan karir mereka. Nah, di tempat bekerja mereka lebih mampu beradaptasi dengan situasi baru. Bukan hanya situasi baru, tapi juga bekerjasama dengan rekan kerja dan mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah yang muncul. Nah, tidak hanya itu, keterampilan hidup ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup di tingkat masyarakat. Nah, siswa yang memiliki kemampuan empati, keterampilan berkomunikasi dengan baik, dan kemampuan mengelola emosi mereka cenderung lebih peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan mampu menjadi warga masyarakat yang baik. Di Amerika Serikat, berbagai program pengembangan keterampilan hidup yang dijalankan oleh konselor sekolah memiliki dampak besar pada pembentukan generasi yang lebih kuat, tangguh dan bertanggung jawab. Tentunya konselor juga berperan sebagai model positif bagi siswa, membantu mereka untuk memahami pentingnya kesehatan mental serta mengajarkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, secara keseluruhan tadi ini peran konselor ini dalam pengembangan keterampilan hidup ini bukan hanya investasi jangka pendek untuk mendukung siswa dalam mengatasi tantangan akademik, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.